Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vena Haryanti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 15, yaitu pengawasan strategik. Yang pertama-tama, apa sih pengawasan strategi itu? Pengawasan strategi adalah aktivitas di mana hasil atau kegiatan suatu organisasi dimonitoring dan kinerja nyata dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Melalui pengawasan ini, manajemen dapat mendeteksi kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan strategi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, di sini ada tahapan dalam pengawasan strategi. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja, yaitu menentukan tolak ukur atau kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Yang kedua, menganalisis penyimpangan, yaitu mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan antar kinerja aktual dan standar, serta menentukan penyebabnya. Yang ketiga, ada mengukur kinerja aktual, yaitu membandingkan kinerja nyata dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Yang keempat, ada pengambilan tindakan korektif, yaitu melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Di sini ada alat bantu dari pengawasan strategi. Yang pertama itu adalah balance scorecard, alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Yang kedua itu ada benchmarking, yaitu proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang dianggap terbaik dalam industri yang sama. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen, yaitu sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pengawasan strategi. Terus di sini ada jenis-jenis pengawasan strategis. Menurut Birch dan Robinson, terdapat 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama itu adalah pengendalian premis, dirancang untuk memeriksa apakah sistematis dan terus-menerus, apakah premis yang mendasari strategi masih berlaku. Jika premis utama tidak lagi dipenuhi, strategi mungkin perlu diubah. Yang kedua, ada pengamatan strategis, usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Yang ketiga, ada pengendalian berupa peringatan khusus, tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan cepat untuk meninjau kembali strategi perusahaan akibat peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Yang keempat, ada pengendalian atas implementasi, usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Di sini ada tantangan dalam proses pengawasan manajemen strategi. Yang A, perubahan lingkungan eksternal yang cepat. Lingkungan eksternal organisasi seperti pasar global, teknologi, regulasi pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi berubah secara dinamis. Hal ini mengharuskan organisasi untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap strategi mereka. Tantangan utama di sini adalah kecepatan perubahan yang sering kali sulit diprediksi, seperti kemunculan teknologi disruptif atau perubahan besar dalam kebijakan ekonomi global. Tanpa pengawasan yang cepat dan responsif, organisasi beresiko kehilangan relevansi strategis. Yang B, kompleksitas dan dinamika kompetisi.
Di era globalisasi, perusahaan tidak hanya bersaing dengan pemain lokal, tetapi juga dengan pesaing internasional yang mungkin memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar. Kompleksitas kompetisi ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap kekuatan pesaing, perubahan preferensi pelanggan, serta pergeseran tren industri. Salah strategi atau kurangnya adaptasi terhadap kompetisi dalam menyebabkan perusahaan kehilangan pangsa pasar atau bahkan menghadapi kebangkrutan. Yang C, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, teknologi, dan tenaga kerja seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pengawasan strategi. Banyak organisasi memiliki aspirasi yang ambisius tetapi seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi dan evaluasi strateginya. Tantangan ini memerlukan manajemen prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien serta kemampuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang memberikan nilai tinggi. Yang D, ada kesalahan dalam perumusan strategi. Proses pengawasan strategi dimulai dari asumsi dasar yang dibuat selama perumusan strategi. Jika strategi dirumuskan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau analisis yang salah, seluruh proses manajemen strategi termasuk pengawasannya akan menghadapi kendala besar. Misalnya, jika peluang pasar yang diidentifikasi ternyata tidak ada atau ancaman dari pesaing diremehkan, strategi yang ditetapkan akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Yang E, ada resistensi terhadap perubahan. Organisasi seringkali menghadapi resistensi internal saat mencoba mengimplementasikan dan mengawasi strategi baru. Hambatan ini muncul dari budaya organisasi, kebiasaan lama, dan kurangnya pemahaman di kalangan karyawan dan manajer tentang pentingnya perubahan. Pengawasan strategi yang efektif memerlukan keterlibatan dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi. Resistensi ini dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif, pelatihan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar mendukung strategi baru. Yang F, kurangnya sistem evaluasi yang efektif. Sistem evaluasi dan metrik kinerja yang tidak memadai merupakan tantangan besar dalam proses pengawasan strategi. Tanpa indikator kinerja yang utama atau Key Performance Indicators yang jelas, sulit bagi organisasi untuk menilai sejauh mana strategi mereka berhasil diterapkan. Selain itu, sistem evaluasi yang lemah juga menghambat kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan yang cepat dan tepat waktu. Yang G, ketergantungan pada pemimpin. Proses pengawasan seringkali bergantung pada kemampuan pemimpin organisasi untuk memonitor implementasi strategi dan membuat keputusan korektif. Pemimpin yang tidak memiliki visi strategis atau kurang memahami proses manajemen strategik dapat menghambat efektivitas pengawasan. Tantangan ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kepemimpinan untuk memastikan bahwa pemimpin organisasi memiliki keterampilan yang diperlukan. Yang H, kegagalan dalam mengintegrasi teknologi. Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam mendukung proses pengawasan strategi. Namun, banyak organisasi yang gagal memanfaatkan teknologi secara maksimal, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya keterampilan teknis. Hal ini dapat mengakibatkan data yang tidak akurat atau lambat dalam pengambilan keputusan strategis. Di sini
Pentingnya dalam pengawasan strategis. Apa sih pentingnya pengawasan strategis? Pengawasan strategis memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tanpa pengawasan yang efektif, perusahaan rentan terhadap kegagalan dalam penerapan strategi, penyimpangan arah, dan ketidakmampuan dalam menanggapi perubahan pasar. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengawasan strategi adalah proses penting untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif dan tujuan organisasi tercapai. Melalui pengendalian strategis, evaluasi kinerja, dan tindakan korektif, perusahaan dapat mengatasi tantangan seperti perubahan lingkungan bisnis dan resistensi terhadap perubahan dengan alat bantu seperti balance scorecard, dan benchmarking. Pengawasan strategi membantu perusahaan tetap adaptif, kompetitif, dan fokus pada pencapaian tujuan. Sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.